Makanya ketika ada seseorang meninggal, ketika dia mempunyai anak yang soleh, mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal, maka setiap doanya itu akan disampaikan oleh malaikat kepada orang yang sudah meninggal tadi. Cerita menarik tentang keistimewaan orang yang mau memondokkan anaknya. Ada seorang yang soleh. Orang yang soleh ini ahli bangun malam atau yang terkenal dengan syahrul layali. Kemudian pada suatu saat ketika seorang yang soleh ini melakukan keistiqomahannya bangun malam, setelah dia melakukan ibadah kemudian dia tertidur. Akhirnya setelah tertidur dia bermimpi. Ada gerombolan orang yang sangat banyak di suatu lapangan, yang mana orang ini sewaktu-waktu ada tetesan air dari langit, mereka ini berebut. Jadi ada satu tetes air direbut oleh banyak orang. Kemudian orang soleh ini memandangi orang-orang di antara mereka. Akhirnya satu orang soleh ini temukan ada satu orang yang nyantai, tidak ikut berebut air tadi. Akhirnya sudah dianggap itu hal yang biasa. Kemudian seorang yang soleh ini bangun dari tidurnya. Kemudian pada kesempatan yang lain, ternyata mimpi ini berulang sampai 3 kali. Ada seorang gerombolan besar, kemudian gerombolan orang ini berebut air yang sewaktu-waktu jatuh dari langit, menitis. Akhirnya ketiga kalinya seorang yang soleh ini berani bertanya kepada orang yang tidak mau berebut tadi. Wahai fulan, yang lain semuanya sibuk berebut air, berebut tetesan yang kadang jatuh dari langit. Nah, sampean kok malah tenang, sampean kok malah santai di sini. Kenapa? Akhirnya seorang yang tidak berebut tetesan air tadi dengan santai menjawab, buat apa saya berebut air yang begitu sedikit? Wong anak saya setiap hari mengirimkannya. Akhirnya lebih penasaran lagi, ditanya lagi, apa maksudnya wahai lelaki? Akhirnya dijawab lagi, kalau sampean tetap penasaran wahai soleh, orang yang soleh, besok sampean pergi ke suatu pasar, di sana ada anak saya. Akhirnya spontan dia terbangun dari tidurnya. Setelah dia terbangun, akhirnya sholat subuh sudah masuk waktunya. Dia melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh dia bergegas ke pasar. Akhirnya dia lihat seksama pedagang-pedagang di pasar. Kemudian dia temui di pojok pasar itu ada satu orang pedagang yang ketika sepi dari penjual, dia mengangkat tangannya seraya mengucapkan sesuatu lalu mengusapkan ke muka. Akhirnya dilihat terus oleh seorang yang soleh tadi. Kemudian setelah sepi, orang yang soleh tadi itu kemudian memberanikan diri untuk mendekat dan bertanya, wahai fulan, tadi ketika sampean sepi pengunjung, saya sempat mengamatimu. Di situ saya menemukan hal yang tidak biasa. Apa itu wahai fulan? Akhirnya dijawab lagi, kamu tadi sesekali menggerakkan bibirmu mengucapkan sesuatu, mengangkat kedua tanganmu, kemudian mengusapkan ke mukamu, itu apa? Akhirnya sang pedagang tadi ini bilang kepada sang soleh tadi, oh iya, itu saya mempunyai orang tua, yang mana orang tua saya itu meninggal sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian saya menggerakkan lisan saya itu, saya membaca Fatihah. Yang Fatihah itu saya hadiahkan kepada orang tua saya.
dengan harapan semoga orang tua saya tenang di sana. Alhamdulillah, pertanyaan orang soleh tadi terjawab bahwa ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya ba'da mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, bahwa ketika anak Adam, seorang manusia itu sudah meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya, dia sudah tidak bisa melakukan sholat, dia sudah tidak bisa melakukan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Tapi ada 3 amal, ada 3 perbuatan yang pahalanya tidak akan diputus oleh Allah. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ba'da mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. 1 sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa waladin shalih yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tua. Makanya ketika ada seseorang meninggal, ketika dia mempunyai anak yang soleh, mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal, maka setiap doanya itu akan disampaikan oleh malaikat kepada orang yang sudah meninggal tadi. Makanya sangat beruntung sekali orang yang mau memondokkan anaknya, karena dengan begitu anaknya di pondok diajari ilmu syariat, ilmu agama. Kalau sudah demikian, orang tuanya seandainya kok meninggal, maka setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh anaknya tadi akan disampaikan oleh malaikat kepada dirinya meskipun tidak dikhususkan. Kenapa? Karena pelantara dia tahu ilmu agama, pelantara dia tahu ilmu syariat, karena orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena orang tuanya mau memondokkannya. Makanya istimewa luar biasa. Makanya sampean semua bersyukur karena orang tuanya sampean masih mau menempatkan sampean di pondok. Semoga beradanya sampean di pondok ini menjadi amal yang diterima oleh Allah bagi orang tuanya sampean. Kemudian sampean menjadi anak yang soleh, yang mana nanti sampean ketika orang tuanya sampean sudah mati, sampean bisa mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Jadi keistimewaannya luar biasa. Salah satu amal di antaranya yang tidak akan terputus ya memondokkan